Hai, kita bertemu lagi di konten saya, Roni Sandi. Di konten kali ini saya ingin menjawab penasaran kita semua, termasuk saya dan teman-teman semua, terkait dengan viralnya makam yang bertuliskan Upin dan Ipin yang ditemukan yang kemudian viral beberapa hari lalu di akun TikTok, bahwa ternyata ada makam yang bertuliskan nama tokoh kartun asal Malaysia, Upin dan Ipin. Nah, belakangan terakhir makam itu ditemukan atau viral berada di salah satu kelurahan di Kota Palu, tepatnya di Dupa, Kelurahan Layana. Makam dua yang diyakini adalah dua anak kecil bernama Upin dan Ipin. Nah, hasil penelusuran kami bahwa makam kedua yang mirip namanya dengan tokoh kartun Upin dan Ipin itu ternyata adalah dua kakak beradik lagi yang meninggal di usia yang sangat masih belia. Jadi menurut keterangan orang tuanya tadi kami bahwa nama Upin Ipin itu diambil dari nama kisah dari Upin Ipin di toko kartun itu ternyata. Nah, berdasarkan penuturan dari ayah dari Upin Ipin ini yang bernama Bapak Hikmah, bahwa kedua anaknya ini meninggal di usia beberapa hari setelah dilahirkan oleh ibunya. Jadi Upin meninggal di tahun 95, kemudian Ipin meninggal di tahun 96. Upin meninggal di usia setelah lahir usia sekitar 7 hari atau 8 hari. Kemudian Ipin meninggal di usia 3 hari. Jadi di tahun 95 ibu Upin ini melahirkan seorang anak, tapi saat itu belum diberi nama karena baru beberapa hari meninggal. Kemudian di tahun berikutnya di 96 si Ipin ini juga meninggal di usia sekitar 3 hari begitu. Nah, pertanyaan besarnya adalah kenapa kemudian diberi nama Upin dan Ipin, sementara di batu nisan itu jelas tertulis wafatnya pada tahun si Upinnya pada tahun 1995, kemudian si Ipin pada tahun 1996. Nah, ternyata saat meninggal kedua anak laki-laki ini belum diberi nama. Nah, saat pada tahun 2016 keluarga dari dua almarhum ini kemudian memperbaiki makam kedua bocah tadi yang belum diberi nama ini. Nah, ketika dalam proses perbaikan makam keluarga itu yang di kawasan makam keluarga itu terdapat dua bocah ini. Kemudian salah satu saudara Upin dan Ipin ini ditugaskan oleh keluarga untuk membuatkan nisan. Nah, pada saat itu di tahun 2016 si saudara dari Upin dan Ipin ini kemudian pergi ke tempat pembuatan nisan. Nah, di tempat pembuatan nisan si pembuat nisan bertanya, siapa nama kedua batu nisan ini akan dibuatkan batu nisan ini. Nah, dengan spontan saudara dari kedua anak ini kemudian langsung menyebutkan nama Upin Ipin. Jadi inisiatif dari saudaranya sendiri ternyata. Nisan ini jadi kemudian dipasanglah di makam kedua anak tadi yang belum punya nama begitu.
Jadi ketika ditanya ke yang berinisiatif memberi nama ini, tadi namanya bernama Usman kalau tidak salah ya. Usman kemudian ketika kami temui, ketika teman-teman temui tadi mengaku bahwa dia berinisiatif memberi nama Upin Ipin karena pada tahun 2016 itu kartun Upin Ipin itu sangat digemari anak-anak khususnya di Kota Palu juga begitu, sehingga dia berinisiatif memberi nama Upin dan Ipin. Nah, kalau ditanya apakah ada keterkaitan antara kisah dalam toko kartun Upin Ipin yang diproduksi oleh tetangga kita di negeri Malaysia atau di negeri jiran, ternyata tidak ada sangkut pautnya. Jadi hanya kebetulan saja, dan nama Upin Ipin atau makam yang ada di Palu ini terinspirasi dari nama dua tokoh kartun yang ada di Malaysia, yaitu Upin Ipin. Dan sudah terjawab ya rasa penasaran kita yang selama ini. Banyak sekali netizen di media sosial yang menyampaikan beragam tanggapannya soal bahwa Upin Ipin ini ternyata berasal dari Palu dan diangkat kisahnya menjadi sebuah cerita di kartun Upin dan Ipin itu. Demikian ya, jadi sudah terjawab bahwa makam Upin Ipin yang ada di Palu itu yang sempat viral ternyata terinspirasi dari dua tokoh kartun Upin Ipin yang berasal dari Malaysia. Nanti kalau teman-teman ada yang kurang jelas bisa bertanya di kolom chat di akun YouTube ini. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan saya terkait dengan viralnya makam Upin Ipin yang ada di Palu. Baik, sampai ketemu lagi. Sampai berkuda lagi. Baik.